Berkati oleh Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasamu. Haleluya, 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 haleluya. Saudara berkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita dapat berjumpa lagi di dalam renungan pagi atau renungan harian bersama saya kandidat Romi Oktrianto. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kepada kita semua, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ya, biarlah kita menjalani hari ini bersama dengan Tuhan dengan penuh sukacita, karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi saudara berkati oleh Tuhan, setiap kesedihan-kesedihan kita itu akan mendatangkan kepahitan, akan mendatangkan penyakit dalam hidup kita. Tetapi ketika hati kita gembira, kita akan mengalahkan setiap masalah, setiap tantangan dalam hidup kita. Nah, saudara berkati oleh Tuhan, kita akan berdoa sebelum kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kekalah kerajaan-Mu, agunglah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam. Pada pagi hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami kembali akan membaca firman-Mu. Kami akan kembali mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Kami akan kembali mendengarkan suara-Mu. Tuhan, Engkau berikan kami hikmat pengertian di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengerti Tuhan apa maksud Tuhan dalam hidup kami, dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Engkau mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang berkati oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang orang berdosa. Siapa itu orang berdosa? Kita buka Alkitab kita. Roma 3 ayat yang ke-23. Saya baca di dalam nama Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat yang berikutnya, saudaraku. Semua manusia adalah orang berdosa, dikatakan. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, saudara berkati oleh Tuhan, hari ini kita telah mengetahui, ya, semua manusia adalah orang berdosa. Itu firman Tuhan katakan di dalam Roma yang ketiga ayat yang ke-9. Semua kita adalah orang berdosa, ya. Kemudian di Roma 3 ayat yang ke-23 mengatakan bahwa kita semua telah berbuat dosa dan kita telah kehilangan kemuliaan. Nah, saudara berkati oleh Tuhan, kita semua adalah orang berdosa. Tidak ada satu orang pun di bawah kolong langit ini yang tidak berdosa. Saudara dan saya adalah orang yang berdosa. Ya. Jadi kita tidak perlu menghakimi. Ya. Si A yang berdosa, si A yang tidak sempurna. Ya. Si A yang kurang-kurang masuk gereja, dia adalah orang berdosa. Ya. Si B, dia seorang pemabuk, dia adalah orang berdosa. Gak perlu kita menghakimi, saudara. Ya. Karena kenapa? Karena firman Tuhan katakan semua manusia itu berdosa. Tidak ada satu orang pun yang benar. Tidak ada yang benar. Kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Dan kalau kita dapat benar karena semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, saudara ini diberkati oleh Tuhan. Ada dua tipe orang berdosa. Yang pertama adalah orang yang berdosa dan tidak mau mengakui dosanya, atau yang sering kita dengar dengan sebutan orang bebal. Ya. Yang kedua adalah orang yang berdosa tetapi dia mengakui dosanya, dia mau kembali ke jalan yang benar, dia kembali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan, orang berdosa yang tidak mau mengakui atau orang bebal, itu memiliki ciri-ciri. Ya, yang pertama, dia melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Dia tahu bahwa itu benar atau salah, tetapi dia selalu mengulangi kebodohan-kebodohan yang sama. Ya. Sama seperti domba, ya, atau kambing. Ketika kita giring, saudara berkati oleh Tuhan, ada lubang, ya. Hari pertama dia masuk dalam lubang itu. Ya. Kemudian hari kedua dia jatuh lagi di lubang yang sama. Hari ketiga dia jatuh lagi di lubang yang sama. Nah, inilah ciri dari orang yang berdosa, yang bebal, yang tidak mau mengakui kebodohan-kebodohannya. Saudara berkati oleh Tuhan, ya. Kita tahu kita sudah salah. Ya. Kita tahu apa yang kita perbuat itu adalah salah, itu adalah dosa. Tetapi kita tidak berhenti melakukannya, tetapi kita melakukannya hari demi hari, berulang-ulang. Ya.
Berulang-ulang kita lakukan. Nah, kita masuk di dalam orang yang berdosa yang bebal. Nah, dan yang kedua, saudaraku berkata oleh Tuhan, orang bebal itu atau orang yang berdosa yang bebal itu, dia tidak mau menerima masukan, apalagi teguran, saudara. Ya, kadang-kadang kalau kita nasihati, dia nggak mau, saudara. Merasa dirinya lebih bijak, merasa dirinya lebih pintar, merasa dirinya lebih menguasai apa yang kita katakan. Apalagi kita mau memperkatakan firman Tuhan, waduh, pasti dia akan katakan, nggak usah deh, ya, saya lebih tahu tentang firman Tuhan itu. Nah, saudara berkata oleh Tuhan, saatnya bukan masalahnya saya yang lebih tahu, siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih tahu. Tetapi saat ini pertanyaannya siapa yang melakukan? Bukan kita harus menghafal dari Kejadian sampai Wahyu, saudaraku. Tetapi kita tidak melakukannya. Ya. Tetapi yang Tuhan inginkan, kita tahu isi firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan katakan ini dan jangan kita lakukan. Ya. Tetapi kalau orang bebal, orang berdosa yang bebal ini, dia merasa dirinya lebih tahu, lebih bijak, lebih pintar. Tetapi dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia tahu apa yang dia lakukan itu adalah salah, itu adalah dosa. Tetapi saudara berkata oleh Tuhan, dia terus mengulang dan mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Ya. Kadang-kadang kita seperti itu. Ya. Walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, ya. Ketika kita melakukan dosa, Tuhan menegur kita. Ya. Teguran Tuhan itu bertahap, saudaraku. Ya. Bertahap teguran Tuhan itu. Seperti kita kantoran itu, ketika kita tidak masuk kantor dikasih SP1, SP2, SP3. Nah, demikian di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ditegur Tuhan. Lewat sakit penyakit, lewat masalah hidup, lewat masalah rumah tangga, lewat perekonomian kita. Tetapi kadangkala kita tidak peka dengan teguran-teguran Tuhan itu, saudara. Kita tidak bisa melihat teguran-teguran Tuhan itu. Karena kenapa? Karena kita tergolong di dalam orang-orang yang berdosa, yang bebal. Kita tidak mau mendengarkan teguran itu. Kita tidak mau melihat teguran itu untuk kita kembali di jalannya Tuhan. Ini adalah tipe orang berdosa yang bebal, yang tidak mau mengakui dosanya, saudaraku. Kemudian yang kedua adalah tipe orang berdosa yang mau mengakui kesalahannya. Ini baik, saudara. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa semua manusia itu adalah orang berdosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa, saudaraku. Ya, tetapi tipe orang yang kedua ini adalah orang yang berdosa, tetapi dia mengetahui saya ini orang berdosa. Dia datang kepada Tuhan, dia mengakui dosanya, dia kembali ke jalan yang benar, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudaraku yang berkata oleh Tuhan, saudara ingat kisah dari Sakeus. Ya, ketika Tuhan Yesus mau lewat, dia naik di atas pohon, dan Tuhan Yesus melihat dia. Tuhan Yesus katakan, Sakeus turun, ya, hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Kemudian ahli-ahli Taurat, saudara berkata, orang-orang Farisi melihat hal itu. Mereka katakan, ngapain Tuhan Yesus ini mau menumpang di rumah orang berdosa gitu? Ya, Tuhan Yesus kata, bukan orang sehat membutuhkan dokter, tetapi orang sakitlah yang membutuhkan dokter. Ya. Tetapi saudara yang berkata oleh Tuhan, yang lebih indah lagi kita lihat ketika Sakeus katakan begini, Tuhan, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang-orang miskin, akan kubagikan semuanya. Dan sekiranya ketika ada sesuatu yang aku peras selama hidup saya, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada pengakuan hidupnya, saudara. Ya, ada pengakuan hidupnya. Sakeus mau katakan saya ini yang salah, saya ini orang berdosa. Ya, saya ini orang berdosa, saya ini orang salah. Tetapi saya mau mengakui hidup saya mau kembali, ya, ke jalan yang benar. Saya mau kembali ke jalan-Mu, Tuhan. Tuhan katakan, hari ini terjadi keselamatan atas rumah ini, saudara. Saudara yang berkata oleh Tuhan, pertanyaannya sekarang, manakah lebih baik? Menjadi seperti orang Farisi ahli Taurat yang mengatakan, ngapain Tuhan mau pergi menumpang di rumahnya orang berdosa? Dia itu orang berdosa. Ya. Mana lebih baik, saudara yang berkata oleh Tuhan, menghakimi orang lain, menganggap diri kita lebih pintar, lebih bijak, lebih berhikmat untuk menyampaikan firman Tuhan, lebih berhikmat untuk melakukan segala sesuatu. Menganggap orang lain itu tidak ada apa-apanya, menganggap orang lain itu adalah orang yang berdosa. Kita yang sudah suci. Ataukah seperti Sakeus?
Yang mengatakan, Tuhan, sekiranya kalau ada sesuatu yang saya telah peras, saya akan kembali ke 4 kali lipat. Saya akan kembali ke jalan-Mu, Tuhan. Saya ini orang berdosa. Saudara, itu jawabannya ada di dalam hati saudara dan saya. Ya. Kalau kita selama ini menghakimi orang lain, bahwa kita lebih benar daripada dia, kita lebih suci daripada dia, kita lebih berhikmat daripada dia, kita lebih bijaksana daripada dia, saudara berkati oleh Tuhan, saya mau katakan hari ini, firman Tuhan katakan, semua manusia orang yang berdosa. Kita tidak ada yang benar, saudaraku. Ya, apapun profesi saudara, apakah engkau seorang dokter, profesor, doktor, ya, apakah engkau seorang teologi yang hebat, engkau seorang doktor teologi yang hebat, engkau tidak benar. Kalaupun engkau benar, kalaupun kita benar, saudara berkati oleh Tuhan, semata-mata hanya kasih karunia Tuhan lewat curahan darahnya di kayu salib. Jadi pertanyaannya, apa yang harus kita sombongkan? Tidak ada, saudaraku. Harta? Kita tidak bisa sombongkan harta kita. Kedudukan? Tidak. Titel kita, profesi kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Tidak ada, saudara berkati oleh Tuhan. Kalau kita dapat dibenarkan, hanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita dapat diselamatkan, kalau kita menjadi orang benar, itu semua karena karunia, karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara berkati oleh Tuhan. Renungkan baik-baik. Hari ini kita belajar siapa itu orang berdosa. Orang berdosa adalah kita semua, termasuk saudara dan saya. Kita semua orang berdosa, tetapi saudara berkati oleh Tuhan, kita bisa seperti Sakeus. Kita bisa mengaku dosa kita, kembali ke jalan Tuhan. Tuhan katakan, hai hambaku yang setia, marilah, masuklah, turutlah bersama-sama dengan aku di dalam perjamuan ini. Dan Tuhan Yesus katakan, hari ini akan telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Artinya bukan cuma saudara yang diselamatkan. Ketika saudara bertobat, ketika saudara mengaku dosa saudara, maka Tuhan Yesus katakan seisi rumah itu akan diselamatkan. Ya, anak, istri, ya, suami, ya, orang-orang yang ada di rumah kita itu akan diselamatkan dengan pertobatan satu orang. Saudara berkati oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kita, akan menjadikan kita menjalani hari ini, menjadikan hari ini harinya Tuhan, dan biarlah sepanjang hari ini kita terus diberkati oleh Tuhan, dan renungan ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami dapat membaca, merenungkan sebagian firman-Mu. Tuhan, biar Engkau mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mengaku Tuhan, kami orang yang berdosa, kami telah salah Tuhan. Kalau kami boleh benar, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua para penonton-penonton video ini Tuhan. Biar kelimpahan berkat-Mu kuat dan sehat. Perlindungan-Mu Tuhan akan selalu ada buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.